Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar JavaScript atau coding menggunakan aplikasi Bracket. Pada video-video sebelumnya kita telah mempelajari dengan menggunakan Grasshopper. Jadi sekarang kita akan belajar coding menggunakan aplikasi Bracket. Di sini nanti adalah belajar HTML, yaitu Hypertext Markup Language. Di sini kita untuk pembelajaran kali ini kita mempelajari tentang membuat variabel menggunakan JavaScript dengan aplikasi Bracket. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita buka aplikasi Bracket-nya, kemudian kita buka file, kemudian pilih New Template di sini. Kemudian kita simpan dulu supaya jangan lupa. Kita simpan. Di sini sebelumnya kita sudah membuat folder, jadi dia disimpan dalam folder yang sama. Kita ganti menjadi variable.html. Kemudian kita save. Sudah, jadi nanti sudah berubah namanya. Kemudian langkah selanjutnya kita adalah merubah title-nya atau judulnya. Judul yang akan muncul di atas tulisan Chrome ini nanti di Google Chrome-nya atau browser lain. Kita ganti dengan nama kita, Ratih. Kemudian sekarang kita akan membuat HTML dulu, membuat tulisan di dalamnya. Sebelumnya kita lihat dulu ini hasilnya. Ini kita simpan, kemudian kita lihat hasilnya. Yang kita buat tadi masih kosong kan? Jadi nanti title yang kita buat tadi ada di sini titlenya. Jadi titlenya Ratih sesuai dengan yang kita buat. Sekarang kita buka lagi aplikasi Bracket, kita isi halaman yang kosong itu. Kita isi di dalam tag body, kemudian kita buat H2. Ini sudah ada, langsung kita klik aja. Kemudian tutup kurung. Oke, jadi nanti di dalamnya ini sudah langsung. Kita tinggal membuat stringnya atau tulisannya. Misalnya kita mau nanti membuat variabel JavaScript. Oke, kemudian selanjutnya kita simpan lagi. Kita lihat hasilnya dulu di ini tadi, kemudian kita refresh. Nah, maka muncul nanti tulisannya variabel JavaScript. Di sini H2 ini adalah heading atau ukuran dari tulisannya. Jadi nanti kalau kita ganti ini semakin kecil angkanya, misalnya H1 dia semakin besar. Jadi nanti bisa kita buat H6 atau H7, tulisannya nanti semakin kecil. Coba kita rubah ya. Kita simpan, kita lihat tulisannya kecil kan. Jadi sekarang kita rubah lagi, dia menjadi H2. Oke, kemudian kita lanjutkan. Sekarang kita akan membuat paragraf. Di sini paragraf, kemudian jadi dalam paragraf ini jadi ingat ya, di dalam pemrograman HTML dia diawali dengan tag misalnya P, kemudian diakhiri dengan tag slash P. Jadi semuanya seperti itu. Kemudian kita buat lagi di sini ID ini sudah ada. Nah, kemudian kita buat tulisannya supaya nanti yang tampilnya di JavaScript-nya tampil 1 misalnya.
kemudian kita simpan, kemudian kita lihat hasilnya. Sekarang kita akan membuat dia supaya ada isinya. Di sini di source code-nya kita buat lagi script, kita pilih script, kemudian coba kita tutup supaya ada langsung. Jadi di dalam ini kita buat lagi variabel var, ini keywordnya var, kemudian kita buat misalnya panjang sama dengan 12 misalnya. Kemudian jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Sekarang kita akan menampilkan supaya dia tampil di browsernya. Kita buat dokumen, kemudian titik get element by ID, ini udah. Kemudian di dalam kurung di stringnya kita buat tampil 1. Jadi harus sama ya, tulisan ini tampil 1 dan tampil 1 yang di atasnya. Karena JavaScript ini case sensitif, jadi dia berpengaruh terhadap huruf besar dan huruf kecil. Kemudian setelah ini kita tutup kurung, kemudian titik inner.html. Jadi kita tambahkan innernya di sini, kemudian sama dengan kita tambah string, kemudian tambah string, di sini panjang. Kemudian titik 2, kemudian kutip, ini sudah, kemudian terakhir ditambahkan tambah panjang, sesuaikan sama tulisan yang di sini ya, variabelnya ini panjang. Dah. Kemudian kita akhiri dengan titik 2. Kemudian yang selanjutnya kita simpan dulu, kita lihat nanti muncul panjangnya 12. Sekarang kita lanjutkan, kita akan membuat luas. Membuat luas sama juga dengan membuat panjang ini. Sekarang kita tambahkan dulu paragrafnya ini, kemudian kita buat ID tampil lagi, ID tampil 2. Kemudian di variabelnya di sini kita buat lagi variabel, ada di keywordnya, kemudian buat luas ya, misalnya luasnya 10. Kemudian jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita, supaya dia tampil lagi, kita buat dokumen, objeknya tampil, kemudian kita pilih get element by ID, kemudian kita tambahkan stringnya. Di sini tampil 2 kan, jadi kita harus membuat tampil 2 juga. Kita copy misalnya supaya tidak salah ya. Sudah. Kemudian kita lanjutkan, di sini kita tambahkan innernya, string inner.html, kemudian sama dengan, kemudian kita tambahkan string tulisan yang mau kita tampilkan, misalnya luas
luas. Kemudian titik 2. Kemudian di sini kita tambahkan variabelnya apa yang ditulis di sini. Kalau tulisannya luas, tulisannya harus persis sama. Benar ya? Kemudian kita simpan. Baiklah, kita lanjutkan. Setelah kita membuat panjang dan luas seperti ini, sekarang kita buat luasnya. Oh, jadi ini lebar ya. Jadi ini lebar 10. Lebar, kita lihat hasilnya lagi, lebar ya. Kemudian sekarang kita buat luas. Ini kita copy, kemudian kita paste ke sini dan buat tampil 3. Sudah. Kemudian ini juga bisa kita copy. Ini jangan lupa titik komanya ya. Ini kita ganti luas. Jadi di luasnya ini kita buat luas, variabel luas sama dengan panjang kali lebar. Ini ya. Kemudian kita ganti innernya jadi luas. Sekarang kita simpan. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi setelah muncul panjang 12, lebar 10, dan luasnya 120. Maka selesai pelajaran kita tentang variabel JavaScript pada video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.